tergantung kepada John Hartman. Karena kita punya 3 striker yang bagus nih sekarang. Dari yang tadinya cuma 1 dan sempat cedera juga saat menjelang round 4 ya. Oleh waktu itu, gara-gara ngikutin Piala Presiden saat itu. Sekarang kita punya Mitchell Baker, kemudian punya Luke Fikri jangan lupa. Ini belum main juga nih. Dan mungkin Emiliano Jonathans. Emiliano Jonathans lagi proses pemulihan. Mungkin dalam waktu beberapa bulan lagi dia akan pulih. Salam olahraga, halo selamat malam Sportmania, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari harap dapat hadir kembali menjumpai Anda di NTV Sportcast. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kiprah timnas Indonesia di Piala AFF 2026 dan juga polemik penjualan aset Piala Dunia 2026. Tapi saya tidak sendiri kali ini, seperti biasa saya nggak mungkin sendirian kalau bahas kayak gini. Kalau sendirian jadinya ngobrol sendiri. Sudah ada sahabat saya kembali lagi ada di sini. Wah, ijo-ijo kita. Sama-sama ijo. Ada Haris Pardede. Halo, gimana kabarnya? Ya lumayan deg-degan tadi. Gimana sih hilang terus? Kan biasanya kita udah janji kantong mata ini kan boleh tebel. Tapi kan yang tebel nggak beli matanya aja. Dan gue juga tebel. Nih kemana aja nih? Iya kemarin lagi ada sedikit acara lah. Apa? Kan mau istirahat sebentar setelah Piala Dunia. Agak mesti refreshing dulu. Baru kita kembali lagi. Oke, sekarang udah istirahat udah cukup? Udah cukup. Udah cukup. Udah cukup tebel juga ya? Siap tempur lagi. Siap, oke baik. Harapan juga pemirsa seperti kita ketahui bahwa Indonesia akhirnya memenangkan pertandingan tadi melawan Timor Leste dengan skor akhir adalah 3-0. Tapi butuh 74 menit untuk bisa memecahkan kebutuhan. Padahal Timor Leste sudah bermain dengan 10 orang sejak menit 21. Nah kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita lihat juga ini adalah hasil pertandingan tadi sore. Ini dia hasil pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan Timor Leste, di mana sebelumnya adalah Kamboja unggul 5-1 atas Indonesia unggul 5-1 atas Kamboja, tapi tadi kita unggul 3-0 atas Timor Leste. Nah ini gimana Harpa? Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat permainannya lagi-lagi sampai menit 74 ternyata belum bisa memecah kebuntuan, ya kan? Dan berikut adalah klasemen sementara Indonesia dengan tertinggi, Harpa? Iya, ini kan boleh dibilang ya seperti oase ya. Memang kita mendapatkan 6 poin, tapi 6 poin dari 2 lawan terlemah ya, dari Kamboja dan Timor Leste. Lawan Kamboja itu peringkatnya sekitar 170 atau 180, kita memang menang 5-1, tapi ya kita menang away. Kita apresiasi, tapi justru yang agak membuat khawatir saya adalah permainan kita lawan Timor Leste tadi. Betul kita menang, tapi agak bikin deg-degan juga. Tadi Ai sudah bridging, kita butuh waktu cukup lama, sampai 70 menit lah kurang lebih ya. Kita baru bisa mencetak gol atau menjebol gawang Timor Leste, dan lagi lawan bermain dengan 10 orang sejak menit 20-an. Jadi sejak kartu merah dari Pereira Fowler di menit 20 sekian lah, 24 atau 25 itu hampir 1 jam sebelum akhirnya kita bisa mencetak gol melalui pemain pengganti Sean Patinama. Jadi ini agak sedikit mengkhawatirkan, walaupun di atas kertas kita ada di peringkat atas dengan 6 poin. Sementara, oke. Dan ini kan sepertinya kan kenapa sih John Hartman ini tidak memasangkan the winning team, karena kita kan unggul 5-1 atas Kamboja. Tapi ternyata pada saat melawan Timor Leste ini semua berubah. Iya, sebenarnya wajar rotasi itu. Semua orang saya pikir yang ngerti bola nggak usah punya lisensi dia sama sekali pun tahu lah bahwa ini harus dan akan dilakukan rotasi. Kenapa? Karena ya lawan ini pertama jauh di bawah kita. Timor Leste peringkat 201, ya kita 118. Bahkan sebenarnya secara di atas lapangan kita lebih bagus dari itu. Dan ini kan turnamen panjang. Ada 8 pertandingan yang harus kita menangkan kalau kita ingin jadi juara. Ini baru pertandingan pertama. Dan nanti pertandingan yang ketiga kita semua tahu di Pakansari tanggal 3 ya kalau nggak salah. Tanggal 3 Agustus itu akan menjadi lawan sesungguhnya. Yang ditunggu-tunggu. Dan juga menjadi turning point. Kalau kita bisa menang lawan Vietnam dengan asumsi dan sudah terjadi lawan Timor Leste kita menang, maka kita 9 poin udah pasti a drift, kita udah pasti lolos. Lawan Singapura jadi lebih rileks gitu. Tapi kalau kita sampai Vietnam itu gagal menang seri atau kalah, nah ini gawat. Makanya dirotasi. Tapi rotasinya hitung-hitungannya awal babak pertama agak kurang pas, terlalu tebal, sehingga akhirnya kita kesulitan. Nah setelah bahkan kita unggul 1 pemain loh. Nah setelah dilakukan beberapa pergantian pemain, barulah agak lebih hidup dan sedikit beruntung lah kita
akhirnya bisa menang dengan skor 3-0. Oke, tapi sekarang gini, terlalu berisiko nggak sih ketika tadi melawan Timor Leste? Karena kalau kita lihat sebelumnya kan ini tidak ada Rizky Ridho, tidak ada Shane Patinama, Sandy Walsh, sehingga Donitri Pamungkas di starting 11-nya. Sampai akhirnya mereka digantikan oleh Jordi Amat, Wahyu Prasetyo, Kim Jae-fan, lalu juga Brian Fatari. Nah, itu sebenarnya berisiko nggak sih untuk timnas Indonesia sendiri, di mana kan kita juga mencari poin dong, mau tidak mau kan tidak mau kebobolan dan lain, biarpun akhirnya juga menang 3-0. Iya, memang itu tadi ya yang saya katakan, kita memang harus memenangkan pertandingan dengan Timor Leste. Kalau kita full tim sih saya yakin kita lebih gampang. Cuman itu tadi kita kan juga harus mengantisipasi lawan Vietnam, kemudian lawan Singapura juga, jangan sampai kita kelelahan, atau bahkan lawan Vietnam terutama ini kita juga mungkin pemain ada yang cedera atau mereka hektik dan lain-lain. Jadi wajar saja dilakukan pergantian atau rotasi gitu, cuman agak terlalu tebal. Nah yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat yang diganti sama John Hartman itu kan di area belakang kan, itu dipapas abis. Di depan itu hanya satu, Beckham Putra digantikan oleh Ryan Hanan. Jadi double pivotnya Mark Locke sama Ivar Jenner, kemudian Tom Hai walaupun tadi agak bermain menyamping ke kiri ya. Kemudian target man kita, top skor kita Michel Becker. Dan ya hampir semua lah dari tengah ke depan itu sebenarnya hampir sama, kecuali Ryan Hanan tadi kan digantikan dari Beckham Putra. Tapi itu pun di babak pertama mereka tidak bisa membongkar pertahanan Timor Leste. Itu yang mengkhawatirkan gitu. Jadi, tapi artinya apakah memang kedalaman skuad timnas Indonesia kali ini kurang oke, masih mengkhawatirkan seperti apa? Perlu dipertanyakan lah kedalaman skuadnya, karena setiap kita tidak bermain dengan the winning team itu langsung goyah. Berubah ya. Kamboja babak pertama kita main dengan tim terbaik, wah langsung neken, bagus main enak. Begitu Hartman melakukan rotasi babak kedua, langsung turun, langsung shaky. Bahkan kita bisa kebobolan, walaupun kebobolannya karena kesalahan individu lah ya, Nadeo. Nah sama juga di pertandingan tadi di Chonburi, ketika di babak pertama itu bukan the winning team yang main, ya langsung kelihatan susah berkembang. Walaupun tadi sebenarnya tengah ke depan tuh hampir sama. Begitu mulai masuk Donitri, Patinama, itu langsung berbeda gitu. Jadi yang saya ngeri ini adalah nanti lawan Vietnam. Jadi kita belum pernah nih main 90 menit konsisten main bagus. Nah lawan Vietnam kita nggak bisa main-main. Peluang kita akan lebih sedikit kemungkinan. Tekanannya akan lebih besar. Pemain akan lebih banyak lari. Nah kalau dalam situasi deadlock, maka siapa nih yang menggantikan? Siapa backupnya? Ini yang mungkin akan menjadi tantangan John Hartman. Iya, karena kalau kita lihat tadi kan sebagai pembeda di babak kedua ada Donitri dan juga Patinama. Ini sepertinya membuat satu kebuntuan terpecahkan. Kalau Anda melihat keduanya sejauh ini seperti apa? Ya, kalau Donitri menurut saya salah satu pemain yang sangat konsisten. Shane Patinama so-so sebenarnya. Kalau kita lihat dalam rangkaian ya dari dia di Persija, ya di Persija aja kan Donitri kan pemain utama kan, Shane Patinama kegeser. Tapi ya tadi kita lihat Shane Patinama dengan instruksi yang lebih ke depan, ya dia bisa mendapatkan cutback juga ya dari dari pemain dari Donitri. Ya kemudian juga beruntung juga kita ada Tom Hai tadi, tendangan bebasnya sangat bagus sebelum ditutup oleh gol dari Michel Becker. Ini juga kita cukup senang lah dengan adanya Michel Becker, target man yang kita tunggu-tunggu selama ini. Dan kita lihat proses golnya Michel Becker tadi. Ketika dia mengambil posisi, kemudian sebenarnya tuh dia pikir kiper akan dapat, tapi dia standby di situ, kemudian ternyata lepas dan dia bisa mencetak gol. Jadi 3 dari 2 gol tersebut adalah individu menurut saya. Satu memang hasil kolaborasi gitu ya. Jadi we are happy dengan 2 kemenangan 6 poin, tapi we are not happy kalau kita main seperti itu lawan Vietnam nanti. Berarti Michel Becker itu sudah mencetak 4 gol ya? 4 gol. Ya, 3 melawan Kamboja, kali ini 1 tadi barusan. Ya, jadi sejauh ini berarti oke lah. Ya oke, jadi dia mengikuti jejaknya Ole kan. Waktu debut lawan Australia kan cetak gol juga. Kemudian waktu balik ke Indonesia dia cetak gol juga saat mengalahkan Bahrain juga. Nah, nanti kalau misalnya Ole masuk lagi, ini skemanya kan seperti apa? Kalau berarti kita maju sedikit nih, bicara nanti FIFA ASEAN Cup. Nah, FIFA ASEAN Cup ini tergantung kepada John Hartman, karena kita punya 3 striker yang bagus nih sekarang. Dari yang tadinya cuma 1 dan sempat cedera juga saat menjelang round 4 ya, oleh waktu itu gara-gara ngikutin Piala Presiden saat itu. Sekarang kita punya Michel Becker, kemudian punya Luke Fikri, jangan lupa, dia belum main juga nih. Dan mungkin Emiliano Jonathans lagi proses pemulihan, mungkin dalam waktu beberapa bulan lagi dia akan pulih. Nah, kita nggak tahu apakah FIFA Asian Cup
4 pemain depan ini bisa comeback, kalau enggak nih luar biasa nih pusingnya John Hartman untuk menentukan. Cuman kembali lagi ke dia, apakah dia mau melakukan eksperimen, misalnya menduetkan 2 Twin Tower ya, Ole Becker dan Ole, seperti yang dilakukan Swedia di Piala Dunia. Gyökeres dengan Isak. Itu works, mereka saling bergantian, ada satu yang melebar. Iya, tapi satu mau melebar ganti-gantian gitu. Nah, bisa aja itu dilakukan. Kenapa? Waktu pertandingan persahabatan beberapa waktu lalu, saya lupa apakah yang FIFA Series atau yang persahabatan biasa, itu kan Ole kan agak menyamping main babak pertama. Dia kasih umpan terobosan ke Beckham Putra. Itu works juga. Nah, apakah itu akan dilakukan? Tapi dengan resiko mungkin belum tentu jalan juga. Atau kemudian John Hartman mikir, udah deh main aman aja, main compact, menang, agar tekanan. Karena kalau begitu kalah kan pasti pressure ada. Nah ini kembali ke dia. Tapi yang pasti sekarang pilihan striker menjadi banyak. Dia punya opsi untuk melakukan eksperimen. Tapi kalau dia nggak mau ngambil itu hak dia juga. Gitu. Oke, dan berikut adalah skor Vietnam lawan Singapura ada saat ini. Skornya sementara masih 0-0. Oh, masih 0-0. Nah, ini asik juga lagi main nih, 0-0. Kita juga menunggu hasil akhirnya seperti apa. Iya, jadi pertandingan yang saat ini sedang berlangsung antara Singapura dan Vietnam. Ini sebenarnya akan menjadi gambaran juga line up kemungkinan besar saat menghadapi kita. Karena Singapura ini kan lawan yang berat juga kan. Jadi nggak mungkin Vietnam nurunin pemain lapis 2. Pasti lah. Sebelumnya juga unggul atas Timor Leste 7-0. Ya, tapi kan Timor Leste kan jauh di bawah Vietnam. Itu pun dia bikin dicekek tuh. 60 menit nggak bisa bernapas bikin Timor Leste kan. Nah, lawan Singapura mereka pasti nggak main-main. Tadi hanya 1-2 pemain yang tadi saya sempat intip ya. Ada pemain yang keturunan Brazil, Rafaelson yang 12 pertandingan 10 gol kalau nggak salah. Dalam waktu 2,5 tahun ini juga harus diwaspadai, itu main juga. Nah, saya yakin timnya John Hartman saat ini sedang menonton untuk melihat di mana kekuatan mereka, kelemahan mereka, siapa pemain yang harus diwaspadai dan lain-lain. Udah mulai dimonitor nih. Pasti, nggak mungkin enggak lah gitu ya. Dan tapi satu yang mungkin harus dikasih masukan dan saya rasa udah ya, yaitu provokasi. Nah, ini kan gayanya Vietnam, ini non teknis yang penting juga, yang selalu menjadi andalan Vietnam. Terutama di bawah Park Hang-seo, itu selalu mereka pasti akan sabar, tahan. Kita kalau bahas Vietnam seperti apa, karena kalau kita berbicara siapa lawan sesungguhnya atau siapa yang dinanti adalah Indonesia berhadapan Vietnam. Nanti tanggal 3 Agustus kita akan bahas lebih lengkap lagi, tapi setelah saat ini jangan kemana-mana, Sportcast akan segera kembali.